Shalom keluarga besar Gehyok Imtong yang dikasihi Tuhan, para majelis, para aktivis, para pengurus, jemaat sekalian, para orang tua dan para remaja, Rise Generation. Para pelayanan remaja terus berkembang dan di tahun ini kita bersyukur kalau tim Departemen Remaja boleh terbentuk dan menggumulkan visi Tuhan yang bergerak dalam seluruh lokasi pelayanan remaja di Gehyok Imtong. Profil yang kita siapkan: A. Agility. R. Relevant. E. Intimacy. S. Servant. And E. Endurance. Ini jadi satu target profil Departemen Remaja maupun seluruh lokasi pelayanan remaja, melayani generasi muda hari ini di dalam relasi mengenal Tuhan, mengenal diri, dan juga berjuang bersama di dalam sebuah komunitas. Terima kasih untuk setiap support yang diberikan bagi pelayanan remaja. Dan mari sama-sama kita melayani, bergerak bagi generasi muda gereja kita. Rise Generation, rise for Him.
Melihat situasi di mana mewabahnya virus COVID-19, GII Hock Im Tong menyiapkan ibadah streaming secara online. Ada hal-hal yang harus kita perhatikan dalam mengikuti ibadah streaming secara online. Siapkan diri untuk beribadah dengan memakai pakaian yang rapih dan sopan, sama seperti akan ke gereja. Lalu, duduklah dengan sopan, jangan berbaring atau melakukan aktivitas lainnya. Siapkan hati sebelum waktu ibadah dimulai, sama seperti saat berada di gereja. Tidak makan dan minum selama beribadah. Ikuti liturgi selama mengikuti ibadah, seperti waktu duduk dan berdiri, saat menaikkan pujian bersama, berdoa, dan saat mendengarkan firman Tuhan. Persembahan bisa diberikan dengan cara transfer atau memasukkan ke dalam sebuah amplop yang akan dibawa ke gereja pada waktu datang kembali. Ikuti seluruh jalannya ibadah live streaming hingga selesai. Siapkan hati, siapkan diri. Mari kita masuk ke dalam hadiratnya yang Maha Kudus. Simak informasi terbaru mengenai GII Hock Im Tong melalui akun Instagram @hockimtong. Shalom keluarga besar GII Hock Im Tong yang dikasihi Tuhan, para majelis, para aktivis, para pengurus, jemaat sekalian, para orang tua dan para remaja, Rise Generation. Para pelayanan remaja terus berkembang dan di tahun ini kita bersyukur kalau tim Departemen Remaja boleh terbentuk dan menggumulkan visi Tuhan yang bergerak dalam seluruh lokasi pelayanan remaja di Hock Im Tong. Profil yang kita siapkan: A. Agility. R. Relevant. E. Intimacy. S. Servant. And E. Endurance. Ini jadi satu target profil Departemen Remaja maupun seluruh lokasi Departemen Remaja, melayani generasi muda hari ini di dalam relasi mengenal Tuhan, mengenal diri, dan juga berjuang bersama di dalam sebuah komunitas. Terima kasih untuk setiap support yang diberikan bagi pelayanan remaja. Dan mari sama-sama kita melayani, bergerak bagi generasi muda gereja kita. Rise Generation, rise for Him. You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. You sing. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is.
How sweet is your name, how good you are. We love to sing of your name, Lord. Love to sing of who you are. Death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is! What a powerful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is! Nothing can stand against. What a powerful name it is! The name of Jesus. You have no rival. You have no equal. Now and forever, yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above. What a powerful name it is! What a powerful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is! Nothing can stand against. What a powerful name it is! The name of Jesus. What a powerful name it is! The name of Jesus. What a powerful name it is! The name of Jesus. Shalom Earth Generation. Kita bersyukur kalau hari ini kita boleh bersama-sama merayakan ibadah Paskah, di mana Kristus telah bangkit buat setiap kita. Mari kita bersama-sama berdiri dan kita akan memulai ibadah ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Dan turunlah kiranya atas setiap engkau berkat anugerah dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus yang menyertai setiap kita yang beribadah hari ini. Amin. Silakan duduk, silakan mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Shalom teman-teman. Arise generation, arise for him. 1 Petrus 1 ayat 3-4 berbunyi demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu yang hidup penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Puji syukur teman-teman, kita bisa beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari teman-teman, kita bersukacita sebab Yesus Kristus telah bangkit bagi kita semua. Dan mari saya ajak semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita puji Allah kita sebab Dia layak disembah. Great is our God. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan kita.
cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Wow, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our God. Mari teman-teman kita puji Allah kita lebih semangat lagi, pemilik kehidupan. Pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Wow, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our God. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Wow, datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our God, great is our God. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu sepanjang hari ini, sehingga kami boleh beribadah meskipun di tengah keterbatasan yang kami alami saat ini. Tuhan, kami memohon kiranya Tuhan yang menyertai ibadah kami pada hari ini, dari awal pertengahan sampai akhirnya. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau yang tahu Tuhan setiap pergumulan kami, yang dimana pada saat ini kami terjadi COVID Tuhan. Kiranya Tuhan yang memulihkan bangsa dan negara kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah, khususnya Bapak Jokowi Tuhan. Kiranya Tuhan yang menyertai mereka untuk boleh dapat menemukan keputusan yang baik dan tepat Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman yang ada di rumah Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka untuk boleh dapat mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu Tuhan
dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami boleh dapat menjadi berkat di tengah-tengah teman kami, keluarga kami, maupun masyarakat. Terima kasih Tuhan, kami semua serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Teman-teman, kita adalah pemenang, karena Allah kita telah bangkit dan menang bagi kita. Oleh karena itu kita mau bersorak, kita mau tinggikan nama Dia, kita mau angkat pujian, bersorak. Oh batu karang yang teguh, oh batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, Engkau mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Bersorak, nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, asyurkan Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Kau Yesus batu penjuru, Kau Yesus batu penjuru, darimulah keselamatanku, yang menang kalahkan maut, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, Engkau mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Bersorak, nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, asyurkan Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Agung dan perkasa, agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gunung pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gunung pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Bersorak, nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, bersyukur
Beri kemuliaan bagi Allah. Teman-teman, kita bersyukur kita punya Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Kita juga percaya karena salibnya lah kita beroleh hidup dan kemenangan. Biarlah melalui kasih yang begitu indah dari Allah, kita bisa maknai dari lagu pujian karena salibmu. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kita angkat pujian ini lebih sungguh-sungguh lagi. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Shalom teman-temanku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kalau pada hari ini kita boleh bersama-sama merayakan kebangkitan Kristus. Kebangkitan yang telah memberikan kemenangan buat setiap kita yang percaya di dalam Yesus Kristus. Mari kita akan mengawali pemberitaan firman Tuhan pada hari ini.
dengan bersama-sama berdoa di hadapan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau pada hari ini Tuhan memberikan kesempatan bagi setiap kami untuk boleh merayakan kebangkitan Kristus, kemenangan yang Tuhan sudah kerjakan. Sehingga setiap kami Tuhan tidak binasa, tetapi setiap kami yang percaya beroleh hidup yang kekal. Dan hari Tuhan, meskipun kami terbatas di dalam tempat Tuhan, kami berbeda di dalam jarak, bahkan berbeda di dalam waktu Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang hadir dimanapun kami berada. Dan kami percaya juga Tuhan akan melawat setiap kami. Mari Tuhan pimpin kami dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu ini memberikan satu pesan yang indah. Pesan kepada setiap kami untuk menyatakan satu kemenangan di dalam kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Mari teman-temanku yang di rumah sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini terambil dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-50 sampai dengan ayat yang ke-58. Demikian firman Tuhan, saya akan membacakan buat setiap kita. Demikian firman Tuhan ayat yang ke-50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Bersyukur, demikian pembacaan firman Tuhan. Berbagilah setiap kita yang boleh membaca, merenungkan, bahkan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap harinya. Teman-teman, hari ini kita merayakan Paskah. Hari satu kemenangan yang luar biasa di mana Yesus telah mati di atas kayu salib dan Yesus telah bangkit pada hari yang ketiga. Dan kebangkitan inilah yang merupakan kemenangan yang luar biasa. Dan setiap gereja pada hari ini merayakan akan kebangkitan Kristus. Teman-teman, kepercayaan kita terhadap kebangkitan Kristus, kepercayaan kepada Kristus, itu memberikan satu keunikan kepercayaan kita, teman-teman. Satu keistimewaan yang Tuhan berikan. Apa keistimewaan itu, teman-teman? Teman-teman, ketika Yesus mati di atas kayu salib, dan kemudian dia mati, 3 hari kemudian dia bangkit. Dia menyatakan satu kemenangan. Dan setiap kita hari ini hidup oleh karena kemenangan itu. Banyak orang hari ini dalam dunia ini berusaha mencari kemenangan dalam hidup. Mereka berusaha mencari kemenangan dengan uang. Berusaha mencari kemenangan dengan nama baik. Berusaha mencari kemenangan dengan berbagai macam dalam dunia ini. Tetapi Anda dan saya hari ini, oleh karena kematian dan kebangkitan Kristus, Anda tidak lagi mendapatkan kemenangan itu, tidak lagi berusaha mencari kemenangan keselamatan itu. Tetapi Anda sudah hidup dalam kemenangan, amin. Nah teman-teman Tuhan, saudara, kemenangan seperti apa sih sebenarnya yang sudah Tuhan berikan, yang Tuhan sudah kerjakan, baik di dalam kematiannya ataupun juga dalam kebangkitannya. Nah hari ini teman-teman Tuhan ada 3 kebenaran yang mau saya sampaikan. Kemenangan yang pertama adalah kemenangan di mana kita memperoleh satu hidup yang kekal. Kemenangan di mana Anda dan saya ketika percaya di dalam Kristus, kita tidak lagi berjalan dalam kebinasaan. Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-24 menjelaskan bahwa setiap orang yang percaya di dalam nama Tuhan, percaya dalam perkataan Tuhan,
Ia telah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Dan setiap Anda yang hari ini merayakan dan percaya akan kebangkitan Kristus, percaya akan perkataan Kristus, percaya akan kuasa salib Kristus, Anda telah berpindah, teman-teman telah berpindah dari maut ke dalam hidup. Dan itulah kemenangan yang sudah Tuhan kerjakan. Sehingga Anda dan saya hari ini tidak lagi hidup berakhir dalam kebinasaan. Tetapi sekali lagi, hidup kita akan berakhir di dalam suatu sukacita, hidup kekal bersama dengan Bapa di surga. Yang kedua adalah kemenangan yang sudah Tuhan berikan adalah kemenangan di mana Tuhan memberikan tubuh yang baru. Tubuh yang fana itu akan berlalu dan tubuh itu akan diganti dengan tubuh yang baru. Tubuh yang penuh dengan sukacita, di mana kita dapat merayakan, merasakan dan menerima kekekalan yang seutuhnya. Itu sebabnya Paulus di dalam 1 Korintus ayat yang ke-53 sampai dengan ayat yang ke-54 dikatakan demikian, karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka genaplah firman Tuhan sebagaimana tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Teman-teman, tubuh kita akan diperbaharui. Tubuh kita akan menerima tubuh yang baru, tubuh yang disempurnakan. Dan inilah puncak yang sungguh luar biasa yang Tuhan kerjakan di dalam kematian dan kebangkitannya. Nah teman-teman, tubuh yang baru inilah tubuh yang tidak ada, di mana kita tidak akan merasakan yang namanya sakit lagi. Tubuh yang tidak akan, di mana kita merasakan yang namanya beban dosa lagi. Tubuh yang sempurna, tubuh yang di mana Anda bisa menikmati Allah dan merasakan hadirat Allah di dalam kekekalan. Dan itulah satu sukacita yang sempurna, sukacita yang Tuhan sudah kerjakan dan Tuhan akan nyatakan pada saatnya. Dan yang ketiga teman-teman yang Tuhan, kemenangan apa sih yang Tuhan sudah berikan, yang Tuhan sudah kerjakan? Ya adalah kemenangan di mana kita memiliki pengharapan yang pasti di dalam Yesus Kristus. Teman-temanku yang dikasihi Tuhan, kapankah tubuh yang baru, kehidupan kekal itu akan dinyatakan? Sudah dikerjakan, ya sudah dikerjakan di dalam Yesus Kristus, di dalam kematian dan kebangkitannya. Tetapi pada saatnya dia akan dinyatakan. Kapankah itu? Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-52, tubuh yang baru, kehidupan yang kekal, kehidupan bersama dengan Bapa di surga itu akan dinyatakan pada saat bunyi nafiri yang terakhir. Itu pada saat apa? Pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan kedatangan Yesus yang kedua kali inilah yang memberikan kita suatu kesempurnaan yang indah, di mana Tuhan sudah mengerjakan dan Tuhan akan menyatakan pada saatnya. Itu sama seperti ketika Anda sedang berlomba dan Anda dinyatakan menang, dan Anda tinggal memperoleh piala kemenangan itu. Itu juga sama seperti ketika Anda dinyatakan lulus setelah mengerjakan setiap tugas-tugas Anda di sekolah, tugas teman-teman, dan bahkan lulus dari ujian nasional. Nah tinggal saatnya Anda akan diwisuda. Nah wisudanya kapan sih kita itu? Saat Yesus datang kedua kalinya. Kapankah kehidupan kekal itu diberikan? Kapankah itu tubuh yang baru diberikan? Saat Yesus datang kedua kalinya. Dan inilah pengharapan yang luar biasa. Itu memberikan kepada setiap kita bahwa ketika Anda dan saya hari ini mengalami kematian pun, Anda tidak akan binasa. Pada saatnya Anda dan saya akan dibangkitkan dan kita memperoleh hidup yang baru, tubuh yang baru di dalam Yesus Kristus. Nah teman-temanku di Tuhan, saudara, sukacita kemenangan ini, kebenaran yang Tuhan berikan kepada kini, pada hari ini, itu mengajak kepada setiap kita juga untuk merespon. Ya, merespon di dalam anugerah Tuhan, di dalam kemenangan. Tuhan ingin kita juga merespon akan kemenangan yang kekal ini. Nah bagaimana caranya kita dapat merespon akan kemenangan yang sudah Tuhan kerjakan dan juga Tuhan akan nyatakan di pada saatnya. Ada 3 cara. Yang pertama-tama teman-teman Tuhan, yuk di dalam kehidupan yang berkemenangan ini di dalam Yesus Kristus, marilah kita selalu hidup senantiasa bersyukur. Bersyukur atas setiap situasi dan kondisi. Hari ini teman-teman kita mungkin terbatas, kita nggak merasakan sebagaimana yang kita rasakan pada biasanya. Kita nggak bisa beraktivitas sebagaimana kita beraktivitas bagaimana adanya. Kita nggak bisa sekolah, kita nggak bisa bertemu dengan teman sebagaimana adanya. Mungkin di antara kita hari ini juga mengalami berbagai macam pergumulan. Anda ada banyak tugas yang harus Anda kerjakan.
Ada banyak PR yang harus Anda berikan sesuai dengan waktunya. Tapi teman-teman usia Tuhan, segala situasi seperti itu, sebagaimana firman Tuhan mengatakan, Tuhan berikan itu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang telah dipanggil. Orang-orang yang telah dimuliakan, dikuduskan, dan bahkan dimuliakan. Itu adalah setiap kita yang hari ini hadir bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Teman-teman, mari kita bersyukur. Kemenangan itu memberikan kita ucapan syukur di hadapan Tuhan. Hari ini mungkin Anda merasa kita bersyukur atas apa? Atas tubuh yang sehat, atas tubuh yang Tuhan berikan hari ini. Dan juga kita juga bersyukur atas mungkin pergumulan yang kita alami. Mungkin di antara teman-teman hari ini juga mengalami kelemahan tubuh. Mungkin Anda juga mengalami sakit. Tetapi percayalah, sakit itu tidak dapat merebut akan hidup kekal yang Tuhan berikan. Amin. Saudara, COVID-19 itu bisa merusak tubuh kita. Banyak orang menderita hari ini. Banyak orang meninggal hari ini, meninggalkan saudara-saudaranya. Tetapi saya percaya di dalam Yesus Kristus, COVID-19, sakit penyakit, itu tidak dapat merusak akan hidup kekal yang Tuhan berikan buat Anda dan saya. Amin. Oleh karena itu mari kita bersyukur atas anugerah Tuhan, atas kemenangan yang Tuhan berikan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman khusus Tuhan, kemenangan apa sih yang bisa kita responi, dengan cara apa? Dengan cara yuk mari kita kerjakan perbuatan yang baik di hadapan Tuhan. Kemenangan hidup baru, pengharapan yang pasti itu, mari kita responi dengan kita kerjakan yang terbaik. Sebagaimana Paulus juga mengatakan, ayo kerjakanlah sesuai dengan keselamatan yang Tuhan berikan kepadamu. Teman-temanku yang Tuhan, di tengah-tengah situasi seperti ini kesempatan bagi kita. Yuk untuk kerjakan yang baik, kerjakan yang indah. Mungkin teman-teman hari ini harus ada banyak tugas seperti tadi sudah saya ungkapkan. Ayo kerjakan dengan baik. Kita melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang baik. Dan ini kesempatan bagi kita untuk apa? Untuk menyatakan hal yang baik di hadapan setiap orang. Saudara, teman-temanku Tuhan, ada begitu banyak orang hari ini yang membutuhkan pertolongan. Membutuhkan belas kasihan. Dan inilah kesempatan bagi kita untuk boleh bersama-sama melakukan perbuatan baik. Mari kita doakan buat mereka. Mari kita berdoa dan bahkan kita bantu mereka di dalam anugerah Tuhan. Dan saya percaya kemenangan itu dapat kita rasakan, dan kemenangan di dalam kuasa kebangkitan Kristus dapat kita berikan. Yang terakhir teman-teman Tuhan, gimana caranya sih kita dapat meresponi atas kemenangan yang sudah Tuhan kerjakan dan juga Tuhan akan nyatakan pada saatnya. Itu dengan cara apa? Dengan cara kita menceritakan kabar baik. Teman-teman, hari ini banyak orang membutuhkan kabar baik. Banyak orang ketakutan, banyak orang gelisah. Dan saat hari inilah kesempatan bagi kita untuk menyatakan yang baik di hadapan Tuhan. Kabar sukacita. Mari kita sama-sama gunakan alat media sosial kita hari ini untuk memberikan firman Tuhan, ayat firman Tuhan, kalimat-kalimat yang menguatkan. Bukan berita-berita bohong yang kerap kali dimainkan oleh satu orang demi orang lain untuk menimbulkan keresahan. Mari kita stop terhadap berita-berita bohong itu. Tetapi kita ganti itu dengan berita-berita sukacita. Berita-berita pengharapan di dalam Yesus Kristus. Amin teman-teman. Dan oleh karena itu teman-teman, biarlah kiranya di Paskah di tahun 2020 ini kita tetap mengobarkan semangat kemenangan Allah. Kemenangan iman. Satu kemenangan yang kekal. Sebagaimana yang Tuhan sudah kerjakan. Dan Tuhan akan nyatakan pada saatnya. Mari teman-teman Tuhan, kita meresponi Paskah ini dengan suatu hal yang baik, suatu berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita rayakan kemenangan ini dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami tahu Tuhan, situasi saat hari ini kerap kali membuat kami dapat mengeluh, membuat kami dapat menyalahkan orang lain. Tetapi hari ini Tuhan, firman Tuhan mengajak setiap kami untuk dapat memberikan satu kemenangan, satu semangat, satu perbuatan baik dan kabar sukacita bagi dunia ini yang sedang bersedih. Karena kematian-Mu dan kebangkitan-Mu memberikan pengharapan bagi dunia. Memberikan pengharapan, telah mengerjakan yang indah bagi setiap kami. Dan tugas kami Tuhan untuk menyatakan kemenangan ini bagi dunia yang sedang bersedih. Mari Tuhan pakai kami sehingga kebangkitan Kristus bukan saja dapat kami terima, bukan saja didengungkan di dalam gereja-gereja,
tetapi juga dapat kami beritakan bahwa kuasa kemenangan itu telah dinyatakan melalui Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, dan biarlah firman-Mu bekerja, dan biarlah firman-Mu memimpin setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, kita telah mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah setiap kita menaruh pengharapan kepada Yesus Kristus. Mari saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama mengakui pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sambil memberikan persembahan dan mengakhiri ibadah kita, biarlah setiap kita tetap percaya bahwa Tuhanlah sumber pengharapan, sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Akan karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Tak getar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari teman-teman, kita akan akhiri ibadah ini, dan saya undang setiap kita untuk boleh berdiri. Dan mari sama-sama kita arahkan hati kita di hadapan Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, penebusan di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan dari Allah Roh Kudus,
menyertai, memberkati setiap engkau dimanapun engkau berada. Mulai dari hari ini sampai Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai dengan selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk, silakan mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Hello Rise Generation. Selamat hari Minggu. Dan selamat Paskah buat setiap kita. Dan reminder buat teman-teman semua yang mau memberikan persembahan, teman-teman bisa memberikan persembahan melalui QR Code yang tersedia maupun melalui rekening-rekening yang sudah diberikan. Nah, setiap kita juga bisa terus update dengan pergerakan remaja, baik lewat Instagram, Line, dan juga channel YouTube ini. Jangan lupa subscribe dan like ya. Dan juga teman-teman tetap semangat, stay at home dan keep praying. Yes, dan Rise Generation, Rise for for him. Happy Sunday. God bless you. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning